Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk anak-anak hebat. Halo kelas 11 SMA Al-Falah. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan ibu memperkenalkan diri. Nama ibu Zarah Adawiyah, boleh dipanggil Ibu Zarah ya. Sebelumnya ibu mengajar di kelas 10 sama di kelas 12 IPA ya. Nah mungkin ini pertama kalinya ibu mengajar di kelas 11 IPS. Untuk pembelajaran hari ini, ibu akan membahas tentang prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Nah, sebelum kita memulai pada pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran hari ini bisa terbawa dengan lancar ya. Doa dalam hati dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Doa selesai. Nah, sebelumnya ibu akan bertanya nih sama kalian. Ada yang pernah ikut ke pasar atau sengaja pergi ke pasar? Pasti pernah lah ya. Kalian sengaja untuk berbelanja, sengaja untuk ikut orang tuanya ke pasar, atau ya membantu lah ya, membantu keluarganya. Nah, kalian sadar nggak di situ tuh kalian udah melakukan transaksi jual beli. Nah, transaksi jual beli ini sudah termasuk tentang muamalah ya, tercangkup tentang muamalah yang akan ibu bahas. Untuk pembahasannya, ibu akan menerangkan tentang pengertian muamalah, dan yang kedua yaitu macam-macam muamalah. Yang ibu harapkan ketika kalian sudah mempelajari materi tentang prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam, kalian mampu memahami apa pengertian muamalah, dan kalian juga mampu untuk mengetahui macam-macam muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang. Nah, itu termasuk dalam macam-macam muamalah. Dan kalian juga mampu untuk menerapkan materi ini dalam kehidupan sehari-hari kalian ya. Oke, kita masuk ke pembahasan ya. Yang pertama yaitu ada pengertian muamalah. Muamalah dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan, yaitu seperti pergaulan, perdataan ya, dan sebagainya. Nah, ada juga dalam fikih Islam, muamalah itu adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara ditempuhnya seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, upah mengumpul, dan masih banyak yang lainnya ya. Nah, untuk selanjutnya dalam melakukan transaksi juga seperti ekonomi yang tadi ya, jual beli, sewa menyewa yang ibu sebutkan tadi. Nah, di sini Islam melarang beberapa hal yang tidak boleh dilakukan dalam transaksi ya. Seperti yang pertama, tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil ya. Yang kedua yaitu tidak boleh melakukan kegiatan riba, seperti kita melebihkan pinjaman ya. Yang ketiga yaitu tidak boleh dengan cara-cara zolim, yaitu aniaya ya. Dan yang keempat yaitu tidak boleh mempermainkan takaran timbangan kualitas ya. Tidak boleh mempermainkan kehalalan ya. Dan yang keenam yaitu tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang yang haram, seperti kalian menjual daging babi, bangkai, arak, pokoknya yang haram-haram ya itu tidak boleh dijual ya. Nah, itu untuk pengertian muamalah ya. Dan yang selanjutnya kita memasuki tentang macam-macam muamalah. Nah, di sini kita akan merincikan ya macam-macam muamalah. Yang pertama yaitu ada jual beli. Nah, ada yang tahu di sini jual beli itu seperti apa? Ya, bagus. Yaitu tentang tukar menukar barang ya, dengan syarat harus suka sama suka. Nah, dalam syariat agama Islam, kesepakatan tukar menukar benda untuk memiliki benda tersebut untuk selamanya ya. Nah, melakukan jual beli dibenarkan sesuai dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Jadi barang siapa yang telah melaksanakan atau melakukan transaksi jual beli itu sudah ada dalam Al-Qur'annya halal ya, kecuali kalian melakukannya dengan riba. Nah, itu diharamkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Nah, itu untuk pengertian jual beli ya. Nah, yang selanjutnya ada syarat-syarat jual beli. Yang pertama yaitu syarat untuk penjual dan pembelinya ya. Yang pertama yaitu penjual dan pembelinya itu harus balik ya, harus balik. Dan yang kedua itu syaratnya harus berakal sehat ya. Dan yang ketiga itu atas kehendak sendiri ya, berjualan atau membeli barang tersebut ya. Yang selanjutnya ada syarat uang dan syarat barang. Nah, syarat uang dan syarat barang yang pertama yaitu harus halal dan suci ya. Nah, yang pertama. Dan yang kedua yaitu harus bermanfaat ya. Jangan sampai kalian memberi barang yaitu tidak bermanfaat, karena itu akan memboros-boroskan harta kalian ya. Nah, di sini juga tertera dalam Quran surat Al-Isra ayat 27 ya. Yang artinya sesungguhnya pemboros-borosan itu adalah saudara-saudara syaitan. Dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi, barang siapa yang memberi barang yang tidak bermanfaat atau yang tidak dibutuhkan pada saat itu, maka itu adalah tergolong dari saudara-saudaranya syaitan. Dan syaitan itu adalah makhluk Allah yang ingkar ya kepada perintah-perintah Allah SWT. Seperti itu. Dan yang selanjutnya untuk syarat uang dan syarat barangnya itu harus keadaan barang dapat diserah terimakan di tempat tersebut ya. Jangan sampai kalian cuma memberikan uangnya tapi barangnya tidak tersampaikan kepada kalian. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, dan yang selanjutnya yaitu keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembelinya. Jadi keadaan barang itu harus diketahui oleh si pembelinya. Apakah barang ini cacat atau kurang fungsinya lagi gitu ya. Jadi harus tahu gitu si pembeli itu dengan fungsi-fungsinya barang yang akan dijual oleh si penjual. Dan yang selanjutnya syarat barang dan uang itu harus milik diri sendiri. Tidak boleh kalian menjual barang milik orang lain. Apakah sejauh ini ada pertanyaan untuk pengertian jual beli dan syarat-syaratnya? Semoga kalian bisa memahami ya dan mencermati apa yang telah Ibu sampaikan. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke pembahasan khiyar ya. Khiyar. Nah, di sini pengertian khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya ya. Jadi kalian bisa memutuskan mau meneruskan untuk membeli atau membatalkannya. Nah, dalam Islam memperbolehkan melakukan khiyar karena jual beli harus berdasarkan suka sama suka. Nah, tanpa ada unsuran paksa sedikit pun. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam khiyarnya ya. Nah, di sini khiyar itu ada 3. Yang pertama ada khiyar majlis, yang kedua ada khiyar syarat, dan yang ketiga ada khiyar aibi ya, khiyar cacat. Nah, kita bahas tentang khiyar majlis ya. Nah, khiyar majlis ini selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya tawar-menawar. Jadi ketika kalian memutuskan mau membeli atau tidak jadi membeli, nah itu khiyar majlis ya. Dan yang kedua yaitu ada khiyar syarat. Nah, khiyar syarat di sini adalah yang dijadikan syaratnya dalam jual beli. Misalnya penjual mengatakan, saya menghargakan jam tangan ini, misalnya ini jam tangan ya, menghargakan jam tangan ini dengan harga 50.000 dengan syarat harus ditempuh dengan pembayarannya itu dalam waktu 3 hari. Nah, 3 hari ini termasuk khiyar ya, khiyar syarat. Jadi barang siapa yang telah menawarkan barang tersebut dengan syarat khiyar syarat ya, nah itu tidak boleh menawarkan kembali ke yang lain ya, karena itu sudah ada kesepakatan antara pembeli dan penjual ya. Nah, itu untuk khiyar syarat. Dan yang selanjutnya ada khiyar aibi. Nah, khiyar aibi di sini yaitu kalian boleh mengembalikan barang tetapi dengan syarat barang itu barang yang cacat, yaitu fungsinya tidak berguna lagi. Nah, dan kalian juga harus mengembalikannya dengan secepat mungkin ya. Selanjutnya itu ada pengertian riba.
Nah, pengertian riba yaitu bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Nah, hal ini sering terjadi ya dalam penukaran bahan pokok makanan seperti bahan makanan, emas, perak, dan pinjam meminjam ya. Contohnya seperti pinjam meminjam mah ketika kalian meminjam uang kepada si A, nah kalian itu memberikan kelebihan ya, kelebihan uang. Nah, itu disebut riba ya. Nah, di sini juga guna menghindari riba apabila mengadakan jual beli barang sejenis seperti emas dengan emas atau perak dengan perak ditetapkan syarat. Nah, ini ada syaratnya ya. Kalau kalian menukar barang seperti emas dengan emas, perak dengan perak. Nah, itu ada syaratnya. Yang pertama harus sama dengan timbangannya, ukurannya ya. Dan yang dilakukan serah terima saat itu juga. Jadi kalian itu harus memberikan serah terimanya itu harus saat itu juga, harus pada waktu itu juga. Nah, secara tunai ya. Jadi tidak boleh kalian menukar barang dengan utang ya, mengutang. Nah, itu tidak boleh, itu tidak termasuk syaratnya ya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke macam-macam riba. Nah, di sini riba itu ada 4. Yang pertama kita bahas dulu ya. Ada riba fadli. Nah, di sini riba fadli itu adalah pertukaran barang sejenis ya, yang tidak sama timbangannya, seperti kita menukar emas dengan emas. Nah, itu sama jenisnya ya, cuman timbangannya berbeda. Seperti saya mempunyai emas 11 gram. Nah, ditukar dengan emas yang kalian miliki, yaitu beratnya 12 gram. Nah, itu tidak boleh karena timbangannya tidak sama ya. Nah, itu riba fadli. Nah, yang selanjutnya yang kedua yaitu ada riba kordi. Nah, riba kordi ini yaitu pinjam meminjam dengan syarat harus memberikan kelebihan syarat, harus memberikan kelebihan saat mengembalikannya. Seperti si A ya, si A meminjamkan uang kepada si B. Nah, si B itu harus memberikan lebih kepada si A karena dia telah meminjam uang si A ya, begitu. Nah, itu jangan ya, itu termasuk riba kordi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada riba nasiah. Riba nasiah yaitu akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Contohnya untuk riba nasiah yaitu ketika kalian membeli buah-buahan yang masih mungil di atas pohon. Nah, itu termasuk riba nasiah ketika kalian sudah memberikan uangnya tetapi barang yang kalian beli itu belum diterimakan kepada kalian ya. Nah, ini hampir mirip dengan riba yadi. Nah, riba yadi ini yaitu akan jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melaksanakan serah terima. Jadi seperti menjual kacang kedelai yang masih di dalam tanah. Jadi kalian juga sudah memberikan transaksi uang, namun si barangnya masih dalam proses gitu ya, belum ada gitu di tempat tersebut, seperti itu. Sejauh ini ada pertanyaan untuk jual beli tentang syarat-syaratnya, khiyarnya, ribanya. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian bertanya di forumnya ya. Yang selanjutnya, Ibu akan membahas tentang pengertian utang piutang. Nah, utang piutang ini termasuk dalam macam-macam muamalah ya. Nah, utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Nah, tentu saja dengan tindakan mengubah keadaannya. Misalnya, uangnya 100.000, di kemudian hari harus dilunasi dengan jumlah uangnya 100.000 juga ya. Nah, itu memberi utang kepada seseorang, berarti menolongnya ya, bukan riba ya, karena ini tidak ada mengembalikan uang dengan jumlah yang tinggi ya. Nah, itu termasuk utang piutang ya. Nah, untuk rukun utang piutang yaitu yang pertama ada yang berpiutang dan yang berhutang. Nah, itu harus ada yang berhutang dan ada yang berpiutang. Dan yang kedua ada harta atau barang ya. Dan yang selanjutnya yaitu adalah kesepakatan. Nah, misalnya seperti saya utangkan ini kepada kamu. Nah, yang berutang menjawab, ya saya utang dulu beberapa hari lagi. Nah, dengan catatan jika sudah punya uang akan saya lunasi seperti. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas tentang sewa menyewa. Nah, di sini pengertian sewa menyewa yaitu dalam fikih Islam disebut ijarah. Nah, yang artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Nah, yang selanjutnya
punya akal sehat seperti orang gila. Nah, itu tidak boleh ya. Itu tidak termasuk rukun dan syarat. Nah, yang selanjutnya ada sewa menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing, bukan karena dipaksa. Jadi kita menyewakan barang itu harus karena kita mau gitu ya. Jangan sampai ada keterpaksaan ya. Dan yang selanjutnya ada barang tersebut menjadi hak yang sepenuhnya orang yang menyewakannya atau walinya ya. Dan yang selanjutnya ada ditentukan barangnya serta keadaan sifat-sifatnya. Jadi tentukannya barangnya, berarti barang ini yang saya sewakan. Dan yang kelima yaitu ada manfaat yang akan diambil dari barang tersebut. Harus diketahui secara jelas oleh kedua pihak ya. Misalnya ada orang yang akan menyewakan sebuah rumah. Nah, si penyewa harus menerangkan secara jelas kepada pihak yang menyewakan apakah rumah tersebut mau ditempati atau dijadikan gudang. Dengan demikian, si pemilik rumah akan mempertimbangkan boleh atau tidaknya rumah itu disewakan oleh si penyewa ya. Seperti itu untuk yang kelima. Untuk yang keenam yaitu berapa lama memanfaatkan barang tersebut, harus disebutkan dengan jelas. Jadi berapa lama mau menyewa rumah tersebut harus jelas, apakah mau seminggu atau 2 minggu. Nah, itu harus disebutkan ya, disebutkan. Dan yang ketujuh itu harga sewa dan cara pembayarannya juga harus ditentukan dengan jelas serta disepakati bersama. Jadi harus ada kesepakatan bersama ya. Untuk kesimpulan, muamalah ialah kegiatan tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberikan manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya dengan memakai syarat dan rukun yang ditetapkan dalam agama Islam. Itu untuk kesimpulannya ya. Terima kasih telah bergabung di kelas hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang syirkah dan perbankan syariah. Nah, untuk tugas hari ini, coba kalian periksa di GC, yaitu Google Chrome. Di situ ada tugas PG dan tugas esai, ya, untuk tugas hari ini. Dan dicukupkan sekian untuk pertemuan hari ini. Kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin.